Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Good morning, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kami bisa menjumpai Anda kembali dalam renungan pagi. Dan saya berdoa melalui program ini sebelum Anda melakukan aktivitas Anda yang bersekolah, bekerja, atau di rumah. Saya berdoa supaya firman Allah bisa menemani Anda, memberikan kekuatan dan kebenaran yang kita dengar hari ini bisa memberikan kelegaan dalam kehidupan Anda, memberikan refresh dalam kehidupan Anda. Mari kita siapkan hati, kita berdoa untuk kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami kembali datang ke hadapan Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Biar hamba bisa menyampaikan pesan Tuhan tepat seperti apa yang Kau mau. Urapi kami semua, berikan kami revelation, wisdom, dan pengertian yang benar, supaya kami bisa mengalami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan pembahasan firman ini, renungan hari ini, semuanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, bekerjalah secara bebas. Terima kasih, kami mempersilakan Kau bekerja dan ambil alih, sementara pemberitaan firman-Mu diberitakan. Para malaikat Orang Kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami mengalami Kristus secara nyata. Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, melalui renungan pagi hari ini, saya mengajak Anda untuk kita sama-sama belajar dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Saya percaya ini adalah sebuah ayat yang sangat populer di kalangan gereja, terutama ketika begitu banyak orang yang konseling pernikahan atau khotbah dalam pernikahan. Ayat ini selalu ada dan muncul dan sering kita dengar. Kalau Anda bicara tentang Kolose pasal 3 ayat 18, di mana diajarkan bagaimana tentang istri, suami, dan sebagainya. Dan judul daripada perikop ini adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Dan hari ini melalui perenungan pagi, saya mengambil sebuah judul khotbah, yaitu keluarga harmonis, di mana kita akan belajar kebenaran melalui Kolose pasal 3 ayat 18-25 ini. Yang pertama saya mengajak Anda, yuk kita belajar sama-sama mengenai beberapa hal. Yang pertama mengenai keluarga. Apa itu keluarga? Menurut saya keluarga itu adalah organisasi yang tertua yang ada di seluruh dunia. Karena terdiri dari suami, istri, dan anak. Dan inisiatornya adalah dari Allah, atau Allah yang berinisiatif untuk membentuk keluarga. Pertama kali ketika di Taman Eden, Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia seorang diri. Lalu Tuhan memberikan Hawa kepada Adam dan membentuk sebuah keluarga kecil di Taman Eden. Jadi kalau kita bicara keluarga, saya percaya ini adalah organisasi yang tertua, yang yang paling lama di dunia, yang didirikan oleh Tuhan sendiri, yang inisiatornya untuk membentuk keluarga. Dan tentu Allah punya purpose, punya tujuan. Allah memiliki sebuah tujuan dalam keluarga. Yang pertama, mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Dan saya yakin dan percaya Allah menjadikan keluarga adalah alat untuk melaksanakan perintah Allah di dalam dunia ini. Kalau Anda pelajari Kejadian pasal 2 ayat 18, Allah adalah inisiator pencipta keluarga. Karena dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Adam hidup seorang diri saja. Kemudian Allah menciptakan perempuan Hawa menjadi pendamping. Adam menyambut kehadiran Hawa dengan sukacita dan mereka hidup harmonis sebagai keluarga di Taman Eden. Makanya saya yakin dan percaya Kolose 3 ayat 18-25 menyatakan sebuah perintah yang harus Anda dan saya lakukan oleh setiap anggota keluarga. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, suami istri terhadap anak, anak terhadap orang tua. Dan semua itu harus menjalankan peran mereka masing-masing dengan baik, sehingga menimbulkan keharmonisan di tengah-tengah keluarga, saudara. Ayat 18 kalau Anda pelajari dikatakan istri harus tunduk kepada suami. Apapun alasannya, apapun kondisinya, apapun alasannya, setiap kita harus melakukan bagian kita masing-masing. Ayat 19 dikatakan suami sebagai pemimpin harus mendasari kepemimpinannya dengan kasih dan kelemah lembutan. Ayat 20-21 dikatakan anak-anak juga harus patuh kepada orang tua, karena orang tua adalah teladan dalam keluarga. Orang tua juga harus mendidik anak dengan kasih dan sabar, saudara. Bahkan ayat 22, budak juga harus melakukan tugasnya
dengan baik, saudara. Dan saya percaya prinsip keluarga ini kalau semua bagian masing-masing mengerti tanggung jawab mereka dan melakukan bagian masing-masing tanpa saling menuntut satu sama lain. Istri tidak menuntut suami, suami tidak menuntut istri, tapi masing-masing mengerti tanggung jawab masing-masing dan menjalankan peran mereka sesuai dengan purpose, sesuai dengan panggilan, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan buat mereka. Maka saya percaya terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Justru yang terjadi, setan mau mengacau balaukan. Mereka saling menuntut satu sama lain. Mereka saling mengklaim satu sama lain. Suami menuntut istri, istri menuntut suami. Anak menuntut orang tua menuntut anak. Sehingga yang terjadi tidak ada keharmonisan. Sebenarnya kalau kita kembali kepada firman Allah, ingat yang menjadi inisiator daripada keluarga adalah Allah sendiri. Tujuannya menjadikan keluarga adalah membuat kita sukacita, damai sejahtera, membuat kita ngalami seperti Taman Eden di dalam rumah tangga kita. Tapi reality of life hari ini kita melihat keluarga tidak lagi menjadi sorga kecil yang ada di dunia, tapi keluarga menjadi neraka-neraka kecil yang ada di dunia. Bahkan banyak sekali orang yang berkata lebih baik nggak nikah, kalau tahu gini mendingan nggak kawin dan sebagainya. Saudara, kenapa? Karena mereka nggak ngalami Taman Eden di dalam kehidupan keluarga mereka. Padahal Tuhan menginisiatifkan, menjadi inisiator untuk membentuk sebuah keluarga. Tujuannya bukan untuk saling menyalahkan, untuk saling membebani, tapi justru semuanya mengalami sukacita bersama-sama dan hidup harmonis di dalam satu keluarga. Itu sebabnya yang perlu kita lakukan adalah kembali back to the basic. Masing-masing tidak menuntut satu sama lain, tidak menuntut tanggung jawab masing-masing, tapi masing-masing melakukan tanggung jawab dengan segenap hati seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Maka saya percaya ketika suami menghormati istri, suami mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri, istri tunduk hormat kepada suami seperti kepada Tuhan, anak-anak menghormati orang tua, menghormati karena dia adalah kepala keluarga, dan orang tua mendidik anak dengan kasih, dengan kelemah lembutan. Saya percaya keluarga akan mengalami sorga seperti di Taman Eden. Anak-anak akan berbahagia, suami istri akan berbahagia, dan mereka akan hidup harmonis, saudara. Nah, ini dari perenungan ini saya menemukan ada beberapa prinsip hidup berkeluarga supaya kita mengalami yang namanya harmonis dalam keluarga. Hal yang pertama, setiap anggota keluarga harus berpusat pada Kristus. Kristus sebagai kepala keluarga, segala sesuatu harus melibatkan Kristus di dalam keluarga. So, bagaimana supaya kita memiliki keluarga yang harmonis? Ada beberapa prinsip keluarga harmonis. Yang pertama, menjadikan Kristus sebagai pusat dari keluarga. Karena Kristus adalah kepala daripada gereja, kepala dari keluarga, kepala dari semuanya. Ketika kita menghadirkan Kristus dalam keluarga kita dan menjadikan Kristus pusat dari keluarga kita, artinya suami tidak menuntut istri, tapi suami melakukan apa yang diperintahkan Kristus dalam hidupnya. Istri tidak menuntut suami, tapi istri melakukan tanggung jawab apa yang Kristus berikan kepada istri. Maka saya percaya keluarga demi keluarga akan mengalami yang namanya harmonis. Dan semua akan mengalami sukacita, semua akan mengalami kebahagiaan. Sekali lagi ingat, Kristus harus menjadi pusat daripada keluarga. Kristus harus menjadi kepala dalam keluarga, baru keluarga akan mengalami yang namanya harmonis, saudara. Yang kedua, ini prinsip dalam hidup berkeluarga. Kalau kita mau mengalami yang namanya harmonis dalam rumah tangga kita. Yang kedua adalah apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekali lagi, kalau kita melakukan apapun, melayani suami kita, melayani istri kita, anak-anak kita, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kesenangan, tetapi melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kita suami bekerja untuk mencari nafkah, membahagiakan istri anak kita, bukan untuk kesenangan, tapi untuk tanggung jawab kepada Tuhan. Semuanya melibatkan Tuhan dan semua melakukannya untuk Tuhan. Istri menghormati suami seperti kepada Tuhan, bukan karena takut sama suami, tapi karena menghormati Tuhan dan melakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Selama kita membuat apapun keputusan yang kita ambil dalam keluarga, sikap tingkah laku kita dalam keluarga, cara kita bersosialisasi dalam keluarga kita bersosialisasi seperti kita melakukannya semuanya untuk Tuhan, maka saya percaya keluarga kita akan harmonis, saudara. Yang ketiga, setiap anggota keluarga bukan menuntut
untuk menerima, tapi memberi dan melakukannya menjadi teladan untuk anggota keluarga yang lain. Jangan pernah menuntut. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan dalam pernikahan. Saya berkata, don't expect your wife untuk bisa melayani Anda, ngasih makan yang enak, ngasih masakan yang enak, semuanya. Menikah jangan pernah expect what you can accept from your wife atau husband. Jangan kamu menikah dengan sebuah ekspektasi apa yang aku bisa terima dari suamiku dan istriku. Tapi menikahlah karena kamu mau memberi, berbagi kepada suami, bukan untuk menuntut mendapatkan sesuatu dari suami. Sekalipun nanti suami akan memberi nafkah, suami akan mengasihi Anda, suami akan melakukan yang terbaik buat Anda. Tapi but don't expect anything. Ketika menikah, punya paradigma, perspektif yang benar. Aku menikah bukan aku menuntut sesuatu dari dia, tapi aku mau berbagi dengan dia seumur hidup. Maka saya percaya keluargamu akan berbahagia, Sarah. Yang keempat dan terakhir, lalu saya tutup, tantangan, ancaman, proses saudara adalah wajar, saudara, dan merupakan hal yang alamiah dalam keluarga. Belajarlah untuk saling pengertian. Ada tantangan, ada proses, ada badai, ada semuanya. Gejolak yang terjadi dalam keluarga itu adalah hal yang alamiah yang terjadi dalam semua keluarga. Bukan cuma keluarga anak-anak, keluarga orang tua, keluarga hamba Tuhan, keluarga semua. Seringkali kita akan menghadapi challenge, tantangan, ancaman, proses. Dan itu adalah hal yang wajar, saudara. Ketika masalah terjadi dalam keluarga kita, itu bukan sesuatu yang mengerikan, itu hal yang wajar yang harus kita hadapi. Dan kita harus saling pengertian, saling mengasihi, saling mendoakan. Karena keegoisan anggota keluarga itu bisa merusak keutuhan dalam rumah tangga atau keharmonisan rumah tangga. Sekali lagi, ketika menghadapi tantangan, menghadapi gejolak, menghadapi proses, menghadapi apapun kendala, masalah, pergumulan dalam keluarga, saling pengertian, saling mendoakan, saling mengasihi, dan jangan jadi orang egois, tapi kita saling melayani satu sama lain. Dan saya percaya kalau ini yang kita miliki dalam keluarga kita, kita akan mengalami keharmonisan dalam rumah tangga kita. Let's we pray. Bapak Surgawi, aku berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga. Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang hampir bercerai, Tuhan pulihkan mereka. Ada keluarga-keluarga yang mengalami begitu banyak proses yang membuat mereka mengalami pergumulan begitu berat dalam keluarga mereka. Aku berdoa, Tuhan tolong campur tangan. Tuhan berikan hikmat kepada semua kepala keluarga untuk bisa membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam setiap keluarga. Aku berdoa, berkati suami istri dimanapun mereka berada, supaya mereka bisa hidup harmonis, keluarga demi keluarga, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dipulihkan. Tuhan, aku memberkati setiap anak-anakmu yang menyaksikan program renungan ini, supaya kami bisa membangun keluarga yang harmonis di dalam nama Yesus. Lord, I bless them with abundantly and overflowing in Jesus' name. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. In Jesus' name, amen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you dalam program renungan berikutnya. Have a great Sunday, have a great day with Jesus this morning. Tuhan Yesus memberkati.